Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Dagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, kita mau membahas peluang usaha dan tips penting budidaya ikan nila. Ikan nila ternyata memiliki potensi bisnis yang cukup menggiurkan teman-teman. Sama jenis ikan air tawar yang lainnya yang lebih populer, misalnya ikan lele ataupun ikan gurame. Cara budidayanya yang relatif mudah dan modalnya yang tidak terlalu besar membuat bisnis ikan nila ini cocok dilakukan oleh pelaku usaha pemula yang ingin berkecimpung di bidang perikanan. Saat ini usaha budidaya ikan nila bisa dibilang sedang meningkat trennya, karena masih banyaknya peluang bagi pelaku bisnis ini untuk menarik minat konsumen. Karena potensi bisnisnya cukup menjanjikan, ini bisa jadi kesempatan buat kita yang sedang mencari ide usaha. Karena itulah peluang usaha budidaya ikan air tawar kini semakin banyak dilirik sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan. Kali ini kita akan membahas khusus mengenai ikan nila. Keunggulan budidaya ikan nila. Ikan nila ini sangatlah mudah untuk dibudidayakan teman-teman, karena dianggap cukup kuat terhadap gangguan penyakit yang biasa dialami oleh jenis ikan lainnya, sehingga perawatannya mudah dan biayanya murah. Namun hasilnya relatif menguntungkan. Dari sepasang indukan nila dapat dihasilkan jumlah telur yang sangat banyak, yaitu sekitar 250 hingga 1000 telur. Hal inilah yang menjadikan ikan nila sebagai komoditas ikan air tawar yang menguntungkan teman-teman. Sebenarnya apa sih keunggulan budidaya ikan nila kalau dibandingkan dengan ikan jenis lainnya? Yang pertama, persaingan bisnis masih relatif longgar. Karena budidaya ikan nila belum terlalu marak dilakukan, para pelaku usaha di bidang ini, baik yang sudah lama maupun pemula, berharap masih bisa meraup keuntungan yang besar. Permintaan pasar terhadap ikan nila pun masih cukup tinggi, sehingga meningkatkan peluang untuk sukses karena akan lebih mudah mendistribusikan hasil panennya. Yang kedua, tidak butuh modal besar. Hal ini tentu bisa jadi pertimbangan buat kita teman-teman yang tertarik menekuni bisnis ini, namun jumlah modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Jika usaha ini dilakukan dengan baik hingga masa panen tiba, kamu hanya perlu menunggu setidaknya 6 bulan untuk bisa mendapatkan keuntungannya. Yang ketiga, relatif mudah untuk dilakukan. Untuk memulai proses budidaya, kamu bisa dengan mudah mendapatkan benihnya di penjual bibit ikan nila di sekitar tempat teman-teman tinggal. Selain itu, karakteristik ikan nila yang tidak rentan terhadap penyakit menjadikan pemeliharaannya lebih mudah, bahkan bagi pelaku usaha pemula yang masih awam sekalipun. Untuk selanjutnya, kamu bisa dengan mudah pula mendapatkan benih dari hasil panen, karena ikan nila bisa menetaskan ribuan butir telur sendiri. Yang keempat, harga jual yang stabil. Harga jual ikan nila bisa dibilang tak pernah mengalami penurunan yang berarti, sehingga memperbesar peluang untuk tetap menghasilkan keuntungan. Lalu bagaimana teman-teman tips budidaya ikan nila yang baik dan benar? Yang pertama yaitu penyiapan kolam. Seperti pada umumnya teman-teman, bahwa kita kalau ketika usaha budidaya ikan air tawar, entah itu ikan nila, ikan gurame atau ikan lele, yang pertama yaitu yang kita siapkan adalah persiapan kolam. Kalau persiapan kolam itu sudah kita lalui, maka yang kedua yaitu pemilihan benih ikan nila. Pilihlah benih ikan nila yang unggul dan baik teman-teman, agar nanti di dalam budidaya ikan nila kita mendapatkan keuntungan dan kesuksesan. Yang ketiga itu penebaran benih. Penebaran benih sama kita lakukan pada umumnya seperti ikan lele teman-teman, bahwa sebelum kita tebar, kita persiapkan airnya kurang lebih 1 minggu, kita diamkan dahulu. Setelah itu ada plankton-plankton, baru kita masukkan ikan nilanya, dan per meternya kita
standarnya teman-teman buat ikan nila itu diisi 20 ekor ikan nila. Yang keempat teman-teman, pemeliharaan ikan. Pemeliharaan ikan sama teman-teman seperti ikan pada umumnya, yaitu kita kasih makan sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan tetap diperhatikan teman-teman kaitan dengan pengelolaan airnya agar ikannya tetap sehat, yaitu pH-nya harus rata-rata 7 teman-teman. Yang kelima, panen ikan nila. Inilah waktu yang paling ditunggu oleh para peternak ikan nila. Biasanya ikan nila sudah siap panen bila mencapai bobot 300 hingga 500 gram atau sudah mencapai waktu pemeliharaan 4 hingga 6 bulan. Yang keenam teman-teman, penjualan hasil panen. Cara paling efektif yang bisa dilakukan untuk menjual ikan nila adalah bekerja sama dengan pihak pemilik tempat makan atau pedagang atau tengkulak ikan nila di tempat kita masing-masing. Untuk itu teman-teman, jangan tunggu waktu lebih lama lagi dan wujudkan mimpi kamu untuk menjadi seorang pengusaha ulung melalui bisnis ternak ikan nila. Meski demikian, bisnis apapun pada akhirnya membutuhkan konsistensi dari diri kita masing-masing. Akhirnya teman-teman, selamat mencoba. Semoga di dalam budidaya ikan nila kita menemui kesuksesan dan kelancaran. Baik teman-teman, jadi itu bisnis ikan nila yang sangat menggiurkan. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Oke, sekian teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.